Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Madinah Circle Media, tempat di mana kita bicara tentang kehidupan dari sisi Islam, tapi dengan bahasa yang bisa dipahami semua orang. Di sini, kita nggak cuma belajar tentang ayat dan hadis, tapi juga tentang perasaan, logika, dan pengalaman yang sering kita alami dalam hidup sehari-hari. Karena Islam itu nggak hanya soal harus taat, tapi juga bagaimana memahami kenapa kita kadang masih jatuh, meski udah berusaha taat. Dan malam ini, kita mau bahas topik yang jujur aja. Banyak banget dialamin orang, tapi jarang dibahas secara jujur. Yaitu tentang hati, tentang kenapa kita susah move on. Padahal udah doa, tiap malam, udah berusaha ikhlas. Tapi kok rasa itu nggak hilang-hilang juga? Yuk, kita bahas bareng. Pelan-pelan, tapi dalam. Kenapa aku susah move on? Padahal udah doa setiap malam. Kadang aku ngerasa udah berusaha ikhlas, udah doa tiap malam. Tapi kok hati ini masih berat ya? Masih suka kebayang dia. Masih suka kepikiran. Bahkan kadang doa pun rasanya hambar. Seolah-olah Allah belum jawab. Aku sering tanya ke diri sendiri, kenapa aku masih belum bisa move on? Padahal aku udah nyerahin semuanya ke Allah. Tapi makin kesini, aku sadar, mungkin bukan karena Allah nggak dengar, tapi karena hati aku sendiri belum sepenuhnya lepas. Masih ada bagian kecil yang berharap, masih ada sisi yang belum siap kehilangan. Dan di situ, ujian ikhlasnya dimulai. Iya, karena sebenarnya move on itu bukan tentang seberapa cepat kita bisa lupa, tapi seberapa dalam kita bisa memahami makna kehilangan itu. Kadang Allah nggak langsung sembuhin rasa sakit karena lewat luka itu dia lagi ngajarin sesuatu. Mungkin Allah mau kita paham bahwa bukan setiap kehilangan itu hukuman, tapi jalan untuk mendewasakan hati. Dan doa yang kamu panjatkan setiap malam itu sebenarnya bukan sia-sia, tapi lagi Allah proses dengan cara yang kamu belum lihat. Aku dulu berpikir kalau aku terus doa, terus nangis, nanti tiba-tiba hati ini langsung tenang. Tapi ternyata nggak sesederhana itu ya. Kadang justru makin berdoa, makin terasa perihnya. Tapi di situ aku mulai belajar. Mungkin doa itu bukan buat langsung menghapus rasa, tapi buat ngajarin aku berdamai sama rasa itu. Doa itu kayak cahaya. Dia nggak selalu menghilangkan gelap dalam sekejap, tapi perlahan bikin kita tahu jalan yang harus dilalui. Betul, doa bukan tombol ajaib. Doa itu hubungan, dan Allah selalu menjawab. Hanya saja kadang jawabannya bukan iya, tapi tunggu, atau bahkan aku punya yang lebih baik. Dan jawaban tunggu itu sebenarnya latihan sabar. Karena kalau Allah langsung kabulkan semuanya, kita nggak akan pernah belajar makna berserah. Justru lewat menunggu, Allah ngajarin kita untuk berhenti menggenggam dan mulai percaya bahwa yang terbaik bukan yang kita mau, tapi yang Allah pilih. Aku sempat mikir, kenapa aku masih ingat dia terus? Kenapa perasaan ini kayak nggak mau pergi? Tapi ternyata, makin aku ingin melupakan, makin aku ingat. Sampai akhirnya aku sadar, mungkin aku salah fokus. Aku terlalu sibuk berusaha melupakan dia, tapi lupa mengingat Allah. Aku berjuang dengan caraku sendiri, tanpa melibatkan dia yang paling tahu isi hati. Dan disitulah letak salahnya. Karena kadang untuk bisa lupa, kita harus berhenti memaksa diri untuk lupa. Kita cuma perlu sibuk mencintai Allah lebih dalam daripada rasa yang kita genggam. Itu benar banget, karena kalau cinta yang lama masih melekat, itu tanda bahwa hati kita masih butuh diisi. Dan Allah sedang menunggu kita untuk mengisinya dengan cinta yang lebih tinggi. Kadang Allah membiarkan rasa itu tetap ada, supaya kita nggak cuma belajar melupakan, tapi juga belajar memindahkan pusat cinta dari manusia ke Nya. Ketika Allah jadi pusatnya, perlahan semua kenangan kehilangan kekuatannya. Yang tersisa cuma hikmah dan ketenangan. Aku juga sadar, alasan aku susah move on bukan cuma karena cinta, tapi karena rasa kehilangan kendali. Aku terbiasa sama kehadiran dia, dan ketika dia pergi, hidup rasanya kosong. Tapi ternyata selama ini aku menaruh sandaran pada yang bisa pergi, bukan pada yang maha tetap. Mungkin itu sebabnya Allah pisahkan, supaya aku tahu bahwa yang benar-benar bisa jadi tempat pulang cuma dia. Iya, karena Allah nggak mau kamu terus bergantung pada sesuatu yang sementara. Kadang Allah ambil seseorang bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi. Allah tahu kalau hubungan itu lanjut, kamu mungkin makin jauh darinya.
maka kehilangan itu jadi bentuk kasih sayang, meski awalnya terasa menyakitkan. Dan tugas kita bukan bertanya, kenapa aku kehilangan dia? Tapi, apa yang Allah ingin ajarkan lewat kehilangan ini? Tapi gimana caranya ikhlas? Kalau hati masih nyangkut, kadang aku iri sama orang lain yang bisa cepat bangkit. Aku capek pura-pura kuat. Aku capek bilang, aku udah ikhlas. Padahal belum. Tapi semakin aku jujur dengan perasaan itu, aku makin sadar. Ternyata Allah gak minta aku untuk langsung ikhlas, tapi untuk terus berproses menuju ikhlas. Ikhlas itu bukan hasil, tapi perjalanan-perjalanan yang ditempuh dengan tangis, doa, dan harapan yang perlahan tumbuh lagi. Iya, karena Allah itu nggak menilai seberapa cepat kamu sembuh, tapi seberapa tulus kamu berusaha. Selama kamu terus berdoa, walau masih nangis, selama kamu terus salat, walau masih galau, selama kamu terus berzikir, walau hatimu belum tenang, Allah tahu kamu sedang berjuang. Dan di situ nilai ibadahmu justru lebih besar, karena kamu nggak cuma bertahan di saat senang, tapi juga di tengah sakit yang kamu hadapi dengan iman. Ada satu hal yang baru aku sadari, bahwa doa tanpa perubahan kebiasaan itu kayak berlayar tanpa mendayung. Aku terus minta kekuatan buat lupa. Tapi aku masih buka media sosialnya. Aku minta agar hatiku tenang, tapi aku masih dengerin lagu yang ngingetin dia. Aku bilang mau move on, tapi aku masih ngulang hal-hal yang bikin aku terikat. Dan ternyata, luka nggak akan sembuh kalau aku masih terus menyentuh sumber lukanya. Kadang bukan hatinya yang belum kuat, tapi lingkungannya yang belum berubah. Iya, karena penyembuhan itu nggak cuma tentang doa, tapi juga tentang tindakan. Islam ngajarin kita untuk berusaha sebelum berserah. Jadi, selain berdoa, kita juga harus berani membuat batas baru. Batasi yang bikin luka terbuka lagi, isi waktu dengan hal-hal baru. Ganti kebiasaan kecil yang dulu bikin kamu terikat dengan hal yang menumbuhkan. Kalau dulu waktu kosong diisi dengan mengenangnya, sekarang isi dengan belajar, berkarya, atau bantu orang lain. Karena seringkali obat dari kehilangan adalah memberi makna baru pada waktu yang kosong itu. Aku sempat merasa sendirian. Semua orang bilang sabar aja, tapi mereka nggak tahu betapa sesaknya hati ini. Kadang aku cuma pingin ada yang denger tanpa nyuruh aku cepat lupa. Karena buatku, rasa ini bukan sekadar perasaan, tapi bagian dari perjalanan. Aku pengen dimengerti, bukan dihakimi. Tapi di satu titik aku sadar, ada satu zat yang selalu mau dengar tanpa menghakimi. Allah, aku cuma perlu datang dengan jujur, tanpa harus kuat di depannya. Karena nggak ada tempat paling aman buat nangis selain di sajadah. Dan itu yang kadang kita lupa, bahwa Allah nggak pernah bosan mendengar cerita yang sama setiap malam. Dia nggak pernah bilang, kamu belum move on juga. Justru setiap tetes air mata yang jatuh dalam sujud, setiap doa yang diulang walau dengan suara lirih, itu semua dihitung sebagai ibadah. Jadi kalau malam ini kamu masih merasa sedih, jangan merasa gagal. Bisa jadi kamu sedang disembuhkan dengan cara yang paling lembut, lewat doa-doa yang kamu ulangi itu. Kadang aku ngerasa mungkin Allah belum kasih aku ketenangan karena aku belum belajar bersyukur atas rasa sakit ini. Aku terlalu sibuk minta hapuskan rasa ini, tapi jarang bilang terima kasih atas pelajaran ini. Padahal kalau dipikir-pikir, kehilangan ini banyak mengubah aku. Aku jadi lebih berhati-hati, lebih tahu makna mencintai tanpa berlebihan, dan lebih paham bahwa cinta sejati itu nggak bikin buta, tapi makin dekat sama Allah. Mungkin rasa sakit ini adalah cara Allah ngasih aku versi diri yang lebih matang. Itu benar banget, karena setiap luka itu ada maknanya. Kadang Allah patahkan sesuatu bukan untuk menyakitkan, tapi untuk memperbaiki arah hidup kita. Kalau hubungan itu terus berjalan, mungkin kamu bakal jauh dari Allah. Tapi karena Allah sayang, Dia biarkan kamu jatuh sekarang, supaya nanti kamu nggak jatuh lebih dalam. Jadi, rasa sakitmu hari ini bukan tanda kamu lemah, itu tanda kamu sedang ditempa. Dan setelah tempaan ini selesai, kamu akan jadi versi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menerima cinta yang Allah kehendaki. Aku juga mulai sadar bahwa kadang susah move on bukan karena aku masih cinta, tapi karena aku belum berdamai dengan diriku sendiri. Aku masih nyalahin diri sendiri. Masih mikir kalau aja aku lebih baik, mungkin dia nggak pergi. Tapi ternyata bukan aku yang salah,
dan bukan dia yang salah. Mungkin memang takdirnya seperti itu. Dan kalau aku terus nyalahin diri, aku nggak akan pernah sembuh. Karena memaafkan diri sendiri itu bagian dari proses penyembuhan yang sering kita lupakan. Iya, karena kalau kita belum maafin diri sendiri, doa-doa kita seringkali ketahan di dada. Kita sulit tenang bukan karena Allah belum kasih ketenangan, tapi karena hati kita masih penuh rasa bersalah. Dalam Islam, Allah Maha Pengampun. Kalau Allah aja bisa ampuni kesalahan hambanya, kenapa kita nggak bisa maafin diri sendiri? Memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan kesalahan, tapi menerima bahwa kita manusia dan kita sedang belajar. Dari situlah Allah bukakan jalan baru dan hati mulai lega. Sekarang, aku mulai ngerti bahwa move on itu bukan tentang melupakan seseorang, tapi tentang menemukan diriku lagi setelah kehilangan. Aku mulai bisa bangun pagi tanpa sesak, mulai bisa beraktivitas tanpa bayangan masa lalu. Tapi, kadang masih ada hari-hari di mana rasa itu datang lagi. Dulu aku pikir kalau rasa itu muncul, berarti aku gagal. Tapi sekarang aku tahu, aku nggak gagal. Aku cuma manusia. Dan Allah nggak menilai dari seberapa cepat aku lupa, tapi seberapa sabar aku belajar menerima. Dan itu kuncinya. Karena dalam setiap proses penyembuhan, pasti ada hari baik dan hari buruk. Tapi setiap kali kamu jatuh, lalu bangkit lagi dengan doa, itu tandanya kamu menang. Kamu sedang tumbuh. Dan Allah melihat perjuanganmu itu. Jadi jangan ukur kesembuhan dari seberapa cepat kamu melupakan, tapi dari seberapa dalam kamu bisa bersyukur meski masih merasakan luka. Karena di saat itu, kamu sedang benar-benar belajar arti ikhlas. Sekarang, aku paham bahwa perjalanan move on ini bukan tentang berapa lama aku bisa lupa, tapi seberapa ikhlas aku menerima bahwa memang bukan dia yang Allah tulis untukku. Aku berhenti mencari alasan kenapa harus berpisah dan mulai belajar percaya bahwa apapun yang Allah ambil, pasti dia ganti dengan yang lebih baik. Entah di dunia atau di akhirat nanti. Aku nggak lagi berdoa agar rasa ini hilang, tapi aku berdoa agar hatiku dikuatkan. Karena ternyata kedewasaan bukan tentang seberapa cepat aku bisa melupakan seseorang, tapi seberapa dalam aku bisa bersyukur meski harus kehilangan. Dan di titik ini, kamu akan sadar bahwa Allah nggak pernah salah menulis takdir. Setiap pertemuan, setiap air mata, setiap malam yang kamu lewati dengan doa, semuanya punya makna. Mungkin kamu nggak bisa lihat sekarang, tapi nanti kamu akan paham. Allah nggak pernah ingin menyakitimu. Dia cuma ingin menyelamatkanmu. Kehilangan ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru menuju kedewasaan iman. Karena setelah kamu bisa melepaskan dengan lapang, kamu nggak cuma sembuh, kamu juga tumbuh. Iya, dan ternyata rasa sakit yang dulu aku kutuk, kini jadi doa yang paling aku syukuri. Karena lewat kehilangan itu, aku belajar arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang gak bergantung pada manusia, tapi berlabuh pada Allah. Sekarang aku gak lagi berharap seseorang datang untuk menenangkan hatiku. Karena aku sudah tahu, ketenangan itu hanya datang dari satu arah, dari Dia yang Maha Menenangkan. Jadi, kalau hari ini kamu masih belum bisa move on, bukan berarti kamu lemah. Bisa jadi Allah sedang melatih hatimu agar lebih kuat, agar kamu belajar mencintai tanpa menggantungkan, agar kamu bisa kehilangan tanpa merasa hancur. Kadang Allah nggak langsung hilangkan rasa itu, karena lewat rasa itulah kamu terus kembali padanya. Lewat doa-doa itu, kamu terus bicara dengannya. Lewat luka itu, kamu akhirnya mengenal siapa Tuhanmu sebenarnya. Dan kalau kamu sedang di fase itu, jangan menyerah. Teruslah berdoa, teruslah perbaiki diri, teruslah isi hatimu dengan dizikir dan kebaikan. Karena setiap kali kamu menenangkan hati dengan mengingat Allah, perlahan Allah akan menyembuhkanmu dengan cara yang paling lembut. Move on bukan tentang melupakan, tapi tentang belajar menerima takdir dan tetap percaya bahwa Allah Maha Baik. Bahkan dalam hal yang membuatmu menangis, mungkin kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai, tapi kamu sedang dipertemukan dengan cinta yang jauh lebih besar, cinta dari Allah yang gak akan pernah meninggalkanmu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini di Al-Madinah Circle Media. Semoga apa yang kita bahas malam ini bisa jadi cermin buat hati kita, bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, tapi cara Allah menuntun kita pulang padanya.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Insya Allah kita bahas lagi hal-hal yang dekat dengan hati, tapi juga mendekatkan kita pada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.